Halo Healthy Squad, kalian pasti tahu dong yang namanya bedak bayi. Sesuai dengan namanya, bedak bayi biasanya digunakan untuk mengurangi ruam di kulit bayi yang disebabkan oleh alergi. Namun ternyata banyak juga loh remaja dan dewasa yang hingga saat ini masih menggunakan bedak bayi baik di wajah sebagai pengganti make up atau di badan supaya tubuh lebih harum. Tapi ternyata, menggunakan bedak bayi terlalu sering tidak baik loh bagi kesehatan. Menurut penelitian, bedak bayi mengandung zat-zat kimia yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Bahkan beberapa perusahaan yang memproduksi bedak bayi juga memutuskan untuk berhenti produksi karena hal ini. Nah, gimana? Penasaran dengan penjelasannya? Makanya di video kali ini Squad Health sudah merangkum bahaya-bahaya bedak bayi bagi kesehatan tubuh. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi channel Squad Health supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Squad Health. Bedak bayi atau baby powder adalah jenis bedak kosmetik yang terbuat dari talc. Talc ini merupakan mineral tanah liat yang mengandung magnesium, silikon, dan oksigen. Kandungan bedak ini dapat menyerap kelembapan pada kulit, sehingga dapat digunakan untuk mencegah atau mengobati ruang popok di sekitar pantat dan area genital bayi. Tapi faktanya, banyak orang dewasa yang hingga saat ini masih menggunakan bedak bayi untuk meredakan ruam atau mengurangi gesekan pada kulit. Sementara itu, para wanita biasanya menggunakan bedak ini di area ketiak atau sekitar genital untuk mengurangi bau kewanitaan. Beberapa wanita bahkan menggunakan bedak bayi sebagai pengganti make up karena dinilai lebih praktis, murah, dan ringan di wajah. Namun ternyata, bedak bayi juga beresiko bagi kesehatan tubuh. Dalam proses pembuatannya, beberapa perusahaan akan menambahkan bahan kimia lainnya, seperti magnesium karbonat, zinc, dan pengharum juga dimasukkan dalam bedak bayi. Bahan-bahan kimia ini ternyata memberikan efek negatif pada tubuh. Bahkan, American Association of Pediatrics tidak merekomendasikan menggunakan bedak bayi, baik itu untuk bayi maupun untuk orang dewasa, karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Pertama, menyebabkan gangguan pernafasan. Bedak bayi memiliki partikel yang sangat kecil dan halus, sehingga rentan tertelan dan terhirup oleh hidung. Partikel ini kemudian masuk dan mengendap di sistem pernapasan tubuh. Akibatnya dapat menimbulkan peradangan pada paru-paru dan berpotensi memicu penyakit lainnya seperti batuk kronis, kesulitan bernapas, hingga kanker paru-paru. 2. Menyebabkan kanker ovarium. Menurut penelitian Kramer tahun 1982 yang berjudul Ovarian Cancer and Talc membuktikan bahwa kandungan asbes dalam bedak bersifat karsinogenik sehingga dapat meningkatkan resiko kanker. Seperti yang sudah dijelaskan, bedak terbuat dari talc. Talc ini rentan terkontaminasi zat asbes karena biasanya talc ditambang di dekat penambangan asbes. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk mengoleskan bedak bayi pada area sekitar genital seperti selangkangan, bokong, dan paha. Ini karena partikel bedak dapat masuk melalui vagina dan mengendap di ovarium. 3. Menyebabkan alergi. Bedak bayi terkenal akan wanginya yang menyegarkan sehingga sering digunakan di badan untuk menghilangkan aroma tidak sedap. Namun, ternyata zat pewangi ini dapat menyebabkan alergi loh. Efek samping yang dapat dirasakan yaitu kulit mengalami iritasi yang ditandai dengan rasa gatal dan kemerahan. Selain itu, kandungan pewangi dalam bedak bayi juga dapat menyebabkan iritasi pada penderita sinus. Bahaya-bahaya bedak bayi ini membuat FDA atau Food and Drug Administration Amerika melakukan pemeriksaan pada produk bedak bayi yang dijual di pasaran pada tahun 2019. Hasilnya, salah satu produk bedak bayi dari perusahaan besar di dunia, Johnson & Johnson, positif mengandung senyawa asbes dalam jumlah kecil. Akhirnya perusahaan ini memutuskan untuk memberhentikan sementara dan menarik sekitar 33.000 botol bedak bayi untuk melindungi konsumen. Lalu, masih bisakah kita menggunakan bedak bayi? Dalam dunia medis, sebenarnya penggunaan bedak bayi untuk sehari-hari tidak diperlukan. Jika kulit anak-anak dan kamu mengalami ruam, sebaiknya gunakan obat krim. Namun, ada beberapa tips menggunakan bedak bayi yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya, yaitu: pertama, kamu bisa menggunakan masker sebelum menggunakan bedak bayi. Tujuannya supaya partikel bedak bayi tidak terhirup dan masuk ke dalam mulut. Selanjutnya, hindari mengoleskan bedak bayi langsung pada wajah dan area sekitar genital, seperti bokong, selangkangan, paha, dan alat kelamin. Ketiga, kamu bisa mengaplikasikan bedak bayi menggunakan media lain, seperti spons, kapas, atau brush make up. Tuangkan secara perlahan-lahan, lalu tepuk dengan jarak yang jauh. Setelah itu, kamu bisa aplikasikan bedak bayi di tempat yang diinginkan.
Terakhir, penting untuk segera mencuci tangan setelah menggunakan bedak bayi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan partikel-partikel bedak. Nah, itu dia penjelasan mengenai bahaya penggunaan bedak bayi bagi kesehatan. Jadi, sebaiknya hindari penggunaan bedak bayi ya. Jika kulit kamu mengalami iritasi, lebih baik gunakan obat berbentuk krim atau segera konsultasikan ke dokter. Tapi kalau kamu masih menggunakan bedak bayi, jangan lupa untuk ikuti tips-tips tadi supaya terhindar dari dampak negatifnya. Share video ini ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu video ini dapat bermanfaat untuk Healthy Squad dan orang-orang sekitar. Jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media Squad Health dan nantikan video selanjutnya. See you in the next video.